konten kita, begitu ya. Nah, selain itu, yang termasuk ke basic digital yang harus kita tahu adalah kita harus menganalisis nih konten ataupun platform apa yang paling efektif. Kenapa? Tentunya kita harus meningkatkan ya engagement dengan target konsumen kita. Misalnya, saya mau memulai usaha produk pembersih rumah gitu ya. Saya sudah tahu nih target saya itu ibu-ibu rumah tangga di mana mereka banyaknya menggunakan Facebook. Tentunya saya akan membuat konten yang sesuai. Kalau generasi Z mungkin sukanya yang catchy dan gaul, saya sesuaikan nih. Kalau untuk ibu-ibu, saya buatnya yang sekomprehensif mungkin dan sejelas mungkin gitu. Karena pasti berbeda ya ketika kita membuat konten untuk audiens satu dan dengan yang lainnya. Lalu aku juga harus tahu nih platform mana sih yang paling digemari oleh si target saya. Nah, misalnya tadi saya targetnya ibu-ibu rumah tangga dan kontennya ini berarti lebih yang ke informatif gitu. Saya juga harus lihat nih platformnya apa yang digunakan oleh mereka. Kalau saya promosinya di TikTok, di mana itu notabene lebih banyak anak mudanya, pasti akan kecil kan ya impresinya. Nah, jadi karena saya tahu mereka di Facebook, saya harus memanfaatkan Facebook untuk memasarkan target ataupun produk saya. Gitu. Misalnya nih, sebagai contoh, saya kalau di blog itu ngasihnya tips tentang misalnya cara menggunakan sebuah produk. Sementara kalau yang di Instagram itu sukanya kuis. Nah, nanti dari situ kita harus analisa juga ya teman-teman mana yang paling efektif secara konten ataupun platform, sehingga kedepannya ketika teman-teman mau membuat konten itu sudah tahu nih arahannya mau gimana dan kemana. Lalu kedua yang sangat dibutuhkan di konten marketing adalah kita harus bisa berpikir kreatif dan kritis. Ini juga berlaku untuk semua pekerjaan sebenarnya. Kenapa kita harus selalu kreatif? Karena ketika kita kreatif dan bisa memikir out of the box gitu ya, kita bisa menciptakan konten yang menarik dan sesuai dengan platform yang digunakan. Namun terkadang tuh banyak nih yang ngerasa, aduh zaman sekarang itu susah banget untuk original gitu ya, apalagi dengan tingginya akses dan tingginya jumlah media sosial yang ada di luar sana. Nah, sebenarnya ini nggak apa-apa teman-teman. Ada namanya metode ATM, usaha saya. Nah, itu berbeda ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ATM artinya adalah misalnya saya melihat kompetitor saya itu mengadakan giveaway bagi orang-orang yang nge-follow dia dan nge-mention teman-temannya. Nah, lalu saya lihat nih di kompetitor saya, ternyata konten yang giveaway sangat meningkatkan dan engagementnya sangat tinggi gitu. Likes-nya banyak dan komennya banyak. Nah, saya jadi terinspirasi, oh mungkin aku mau deh mencoba konten seperti itu. Tapi gimana ya agar lebih unik? Nah, mungkin yang lebih unik akhirnya saya terapkan, oke, saya mau kasih giveaway, tapi caranya adalah konsumen harus foto di misalnya konsumen harus foto dengan produk atau mainan favoritnya ya, sebagai contoh ya. Jadi saya mengambil konsep yang sama, yaitu memberi giveaway kepada konsumen tapi dikemasnya dengan cara yang berbeda. Kalau kompetitor saya tadi giveaway-nya dengan cara cukup follow, kalau dengan platform saya itu lebih interaktif. Jadi konsumen membuat sebuah foto dan nanti ada pemenangnya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi tidak apa-apa kita melihat kompetitor seperti apa, pastikan apa yang kita lakukan nantinya adalah lebih inovatif atau ada modifikasinya sedikit gitu. Dia tidak 100% menjiplak ya. Nah, selain kreatif, tentunya kita harus bisa berpikir kritis nih. Ini penting juga. Kenapa berpikir kritis? Karena ketika kita bisa berpikir kritis,
kita bisa merancang strategi konten yang dibuat untuk kedepannya, khususnya dengan berbagai